Dari awal ya. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hari ini kami akan membahas tentang topik yang menarik, perancangan pemrograman berorientasi objek, games tic-tac-toe. Saat ini kita membicarakan pemrograman berorientasi objek, seringkali kita membayangkan perangkat lunak yang kuat dan rumit. Tetapi dalam presentasi ini, kami akan membawa Anda kembali ke dasar-dasarnya dengan merancang permainan tic-tac-toe yang sederhana namun bermakna. Kami akan membahas bagaimana konsep pemrograman berorientasi objek digabungkan dengan penggunaan UML, bahasa pemrograman Java, dan pengembangan berbasis GUI membantu menciptakan permainan ini. Dalam beberapa saat, kami akan menggali detail perencanaan proyek ini dari latar belakang hingga langkah-langkah perencanaan yang kami ambil. Jadi, mari kita membahas tentang permainan dan pemrograman berorientasi objek dalam proyek Games Diktato yang akan dibawakan oleh kelompok satu yang beranggotakan saya sendiri Sandra Nababan, Rajen Rahwayu, Nasya Putri, Davi, dan Javi. Untuk itu rekan Naswa dapat ambil alih. Selanjutnya ada latar belakang. Permainan memiliki banyak manfaat, termasuk hiburan dan pengembangan keterampilan. Di era digital, video games telah populer, khususnya di kalangan generasi muda. Tic-tac-toe adalah permainan klasik yang memerlukan strategi dan pemikiran. Namun, versi kertas mungkin kurang menarik bagi generasi saat ini. Oleh karena itu, versi digital tic-tac-toe dengan desain menarik dan akses mudah diharapkan dapat mengikat banyak pemain dan memiliki nilai edukatif. Dengan dasar ini, penulis ingin mengembangkan game tic-tac-toe yang inovatif dan menghibur. Next. Dapat identifikasi masalah. Jadi yang pertama, kurangnya minat generasi digital terhadap permainan tradisional. Lalu yang kedua, transformasi ke versi digital. Dan yang ketiga, yaitu pengembangan game yang efektif. Dengan mengidentifikasi poin-poin masalah di atas, penulis dapat mulai merumuskan strategi pengembangan dan penelitian lebih lanjut untuk menciptakan game tic-tac-toe versi digital yang menarik dan edukatif. Next. Lalu di sini terdapat eh, batasan masalah, terdapat ruang lingkup, pemain, platform, dan fitur tambahan, lalu desain grafis. Di dalam ruang lingkup permainan ini, penelitian akan difokuskan pada permainan tic-tac-toe dengan papan berukuran standar 3x3, dan lalu pemain, walaupun tic-tac-toe dapat dimainkan oleh pemain dari berbagai latar belakang dan usia, rancangan ini akan difokuskan untuk membuat pengalaman bermain yang optimal bagi pemain dengan pemahaman dasar tentang permainan ini. Lalu di dalam platform, rancangan ini akan difokuskan pada satu platform tertentu, misalnya desktop atau mobile. Penyesuaian atau modifikasi untuk platform lain mungkin diperlukan untuk masa mendatang. Jadi, tidak termasuk dalam ruang lingkup awal rancangan ini. Lalu selanjutnya fitur tambahan. Meskipun bisa ada banyak fitur tambahan yang dapat dimasukkan seperti skor tertinggi, fokus utama rancangan ini adalah pada gameplay dasar dan mekanisme strategi game tic-tac-toe ini. Lalu selanjutnya desain grafis. Jadi, sementara desain dan grafis adalah komponen penting dari setiap game, rancangan ini akan lebih menekankan pada mekanisme permainan. Desain grafis yang kompleks atau animasi lanjutan mungkin tidak termasuk dalam batasan awal rancangan ini. Next. Rumusan masalah. Di sini terdapat dua rumusan masalah, yaitu bagaimana peran era digital terhadap berkurangnya minat bermain tic-tac-toe tradisional di kalangan generasi muda. Lalu apa saja elemen desain yang diperlukan untuk membuat versi digital dari tic-tac-toe menjadi menarik bagi generasi digital saat ini. Dan dengan menjawab rumusan masalah di atas, penulis diharapkan dapat menciptakan permainan tic-tac-toe digital yang sesuai dengan ekspektasi dari kebutuhan generasi digital saat ini, sambil tetap mempertahankan esensi dan nilai edukatif dari permainan tersebut. Next. Selanjutnya terdapat tujuan penelitian.
Yang pertama yaitu mengembangkan versi digital dari permainan tic-tac-toe yang adaptif dengan era digital saat ini, lalu merancang desain permainan yang menarik sehingga mampu menarik minat generasi muda dan memberikan pengalaman bermain yang lebih menyenangkan. Selanjutnya mengintegrasikan fitur-fitur yang mempermudah akses permainan melalui berbagai platform digital. Dan yang terakhir, melakukan kajian mendalam tentang strategi yang ada di dalam permainan tic-tac-toe ini dan bagaimana permainan sederhana ini dapat menjadi bidang studi yang serius di era kecerdasan buatan atau yang disebut AI. Lalu selanjutnya, next. Di sini manfaat penelitian yang pertama memberikan alternatif hiburan digital yang mengedukasi bagi generasi muda yang lebih sesuai dengan era digital saat ini. Lalu yang kedua memberikan pemahaman lebih dalam mengenai strategi dan pertimbangan dalam setiap langkah permainan tic-tac-toe sehingga dapat membantu mengasah kemampuan analitis pemain. Dan yang terakhir, meningkatkan kesadaran akan potensi permainan sederhana dalam bidang penelitian kecerdasan buatan dan teknologi informasi. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pada bagian metodologi penelitian, yang pertama ada teknik pengumpulan data. Dalam penelitian tentang permainan tic-tac-toe, teknik pengumpulan data dengan observasi dapat dilakukan dengan mengamati dan mencatat interaksi antara pemain selama permainan berlangsung. Peneliti dapat mengamati strategi yang digunakan oleh pemain, langkah-langkah yang diambil, serta respon emosional mereka selama bermain. Selain itu, observasi juga dapat melibatkan pemantauan visual terhadap pergerakan tangan pemain dan penandaan setiap langkah dalam permainan. Seluruh data yang terkumpul dari observasi tersebut kemudian dapat dianalisis untuk mengidentifikasi pola permainan, strategi yang paling efektif, dan respon pemain dalam berbagai situasi permainan tic-tac-toe. Next. Yang kedua ada perencanaan perangkat lunak. Tic-tac-toe dikenal juga sebagai North and Crosses atau XO adalah permainan strategi klasik yang dimainkan pada papan 3x3, di mana pemain dengan simbol X dan O berupaya menyusun 3 simbol berurutan. Meski tampak sederhana, setiap langkah mengandung analisis dan strategi. Dalam aplikasi digital yang kami kembangkan, pemain dapat menantang lawan sesuai keinginan dengan fitur yang mencatat detail permainan. Hasil setiap putaran, entah kemenangan atau seri, ditampilkan secara jelas, menjanjikan pengalaman bermain yang menyenangkan dan transparan. Dalam pengembangan permainan tic-tac-toe, terdapat beberapa jenis diagram yang sangat relevan. Di antaranya yaitu ada use case diagram, ada activity diagram, ada class diagram, dan sequence diagram. Next. Yang pertama ada use case diagram. Diagram use case digunakan untuk menggambarkan interaksi antara aktor dan sistem dalam konteks permainan tic-tac-toe. Pada diagram ini, aktor-aktor seperti pemain dan komputer sebagai use case atau skenario. Diagram use case membantu dalam merinci fitur dan fungsionalitas permainan yang dibutuhkan, sehingga pengembang dapat memahami dan merencanakan interaksi antara pemain dan permainan secara lebih jelas. Use case diagram untuk permainan tic-tac-toe menggambarkan alur interaksi antara pemain dan sistem. Pertama, permainan dimulai dengan kedua pemain X dan O membuat langkah mereka dengan memiliki kotak kosong untuk menempatkan simbol mereka, yakni X atau O. Setelah itu, pemain harus menunggu giliran lawan untuk bergerak. Setelah setiap langkah, pemain dapat melihat hasil dari permainan yang bisa berupa kemenangan, seri, atau kekalahan. Akhirnya, permainan dapat berakhir setelah salah satu pemain memenangkan permainan atau jika permainan berakhir dalam keadaan seri. Setelah permainan selesai, pemain memiliki opsi untuk memulai permainan baru atau keluar dari permainan. Next. Yang kedua ada class diagram. Diagram kelas berfungsi sebagai alat visual untuk menggambarkan struktur statis suatu sistem, mencakup kelas, atribut, metode, serta hubungannya. Player menggambarkan pemain dengan identifikasi berupa nama dan simbol X atau O untuk setiap langkah di papan. Pemain ini juga dapat memiliki statistik permainan. Board adalah representasi visual dari papan game, terdiri dari grid 3x3. Setiap langkah pemain menandai sel dengan simbol tertentu. Fungsi kelas ini melibatkan visualisasi, validasi, dan evaluasi kondisi papan.
Selanjutnya ada game, berperan sebagai pengendali alur dan aturan permainan, termasuk inisialisasi hingga penentuan hasil. Pada diagram kelas yang dipersembahkan, terdapat 3 kelas utama yang masing-masing memiliki peranannya sendiri dalam sistem. Pertama, kita memiliki kelas game. Kelas ini menjadi pusat kontrol dan dari seluruh permainan. Di dalamnya terdapat atribut seperti player 1 dan player 2 yang merepresentasikan dua peserta yang bermain. Selanjutnya ada current player untuk mengetahui pemain mana yang sedang memiliki giliran, serta board yang merupakan representasi dari papan permainan. Beberapa metodenya meliputi inisialisasi permainan, mengendalikan mekanisme permainan, dan menutup sesi permainan ketika salah satu pemain menang atau permainan berakhir seri. Kedua, ada kelas human player yang merepresentasikan pemain dalam permainan. Kelas ini dilengkapi dengan atribut seperti name yang menampung nama pemain, simbol yang menentukan apakah pemain tersebut menggunakan X atau O, dan game statistik yang menyimpan informasi mengenai performa pemain selama bermain, seperti jumlah kemenangan, kekalahan, dan seri. Beberapa metode yang ada kemungkinan pemain untuk berkomunikasi dengan papan permainan dan menandai sel tertentu dengan simbol mereka. Memilih simbol yang mereka inginkan di awal permainan dan mengatur ulang statistik permainan mereka kembali di titik awal jika diperlukan. Terakhir, kita memiliki kelas board yang merepresentasikan papan permainan itu sendiri. Atribut utamanya adalah grid, sebuah matriks 3x3 yang menampung informasi tentang posisi simbol X dan O di papan. Kelas ini memiliki metode untuk menampilkan papan kepada pemain, memastikan langkah yang diambil pemain valid, dan mengevaluasi papan untuk menentukan apakah ada pemenang atau jika permainan berakhir seri. Next. Yang ketiga ada activity diagram. Diagram aktivitas digunakan untuk menggambarkan aliran kerja atau aktivitas yang terjadi dalam permainan tic-tac-toe. Ini dapat melibatkan langkah-langkah pemain, logika permainan, dan respon sistem terhadap tindakan pemain. Diagram aktivitas membantu mengidentifikasi proses-proses penting dalam permainan, seperti pemilihan langkah pemain, pengecekan kondisi menang atau kalah, dan pembaruan papan permainan. Ini membantu pengembang memahami bagaimana logika permainan berjalan dan bagaimana pemain berinteraksi dengan permainan. Pada activity diagram ini, pengguna memulai permainan tic-tac-toe yang mengarahkannya ke halaman utama permainan. Di sana, mereka dapat memilih antara mode player versus player atau player versus komputer. Setelah menentukan mode, pertandingan dimulai dan setiap pemain akan bergantian melakukan langkah mereka. Sistem akan menunggu langkah pemain atau komputer tergantung pada mode permainan yang dipilih. Pertandingan berlangsung hingga ada pemenang dan papan permainan penuh tanpa menang, yakni seri. Jika ada pemenang, peran kemenangan akan ditampilkan dan pertandingan akan berakhir. Namun jika pertandingan berakhir seri, pesan seri akan muncul dan pertandingan juga akan berakhir. Next. Yang keempat ada sequence diagram. Diagram urutan digunakan untuk menggambarkan urutan pesan atau panggilan metode antara objek dalam permainan tic-tac-toe. Ini membantu dalam memahami bagaimana objek berinteraksi satu sama lain selama permainan. Dalam permainan tic-tac-toe, diagram urutan akan menggambarkan bagaimana pemain membuat langkah, bagaimana permainan merespon, dan bagaimana komputer atau pemain lain terlibat dalam permainan. Diagram ini membantu dalam memahami aliran, tindakan, dan komunikasi antara objek-objek dalam permainan. Diagram ini memberikan gambaran tentang bagaimana player atau pemain memulai permainan dengan memasukkan langkah pertanyaannya. Langkah ini adalah pemilihan kotak papan permainan untuk menandai X atau O. Game menerima langkah dari player dan papan permainan otomatis langsung diperbarui dengan langkah yang telah dibuat oleh player. Setelah papan permainan diperbarui, lawan akan diminta untuk melakukan langkah. Lawan memilih langkahnya dan memberikan langkah yang dipilih ke dalam gamenya. Game menerima langkah dari lawan dan papan permainan otomatis langsung diperbarui dengan langkah yang telah dibuat. Setelah papan permainan diperbarui, game secara otomatis menampilkan papan permainan yang telah diperbarui kepada pemain. Ini mencakup tampilan grafis yang menampilkan status permainan saat ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah penerapan AOP Java dalam Win. Pada penerapan kali ini, kami mengembangkan dan
mengimplementasikan bahasa pemrograman Java untuk menciptakan sebuah permainan tic-tac-toe. Sebagai salah satu bahasa pemrograman yang populer, Java menawarkan kefleksibelan dan kestabilan, sehingga memungkinkan kami untuk mengembangkan permainan dengan performa yang optimal dan interface user-friendly. Kami telah berupaya keras untuk memastikan bahwa setiap aspek dari permainan ini telah disesuaikan dengan baik agar memberikan pengalaman bermain yang menyenangkan bagi para pengguna. Selanjutnya yaitu penerapan OOP Java dalam main. Yang pertama yaitu membuat objek dengan judul tic-tac-toe. Di sini terdapat public static void main string args. Ini adalah deklarasi dari metode main yang merupakan pintu masuk untuk eksekusi program Java. Selanjutnya yaitu JFrame sama dengan new JFrame tic-tac-toe. Ini adalah baris pertama membuat sebuah objek dari kelas JFrame. JFrame adalah kelas yang mewakili jendela atau window dalam aplikasi Java Swing. Dalam contoh ini jendela tic-tac-toe. Implementasikan logika dan new game panel untuk membuat objek game panel yang merupakan panel untuk permainan tic-tac-toe. Objek ini akan berisi seluruh logika dan tampilan dari permainan. Selanjutnya yaitu frame add game panel menggunakan metode add, memasukkan panel permainan game panel ke dalam frame, dengan kata lain menempatkan panel permainan ke dalam jendela permainan. Ini adalah langkah yang penting untuk menampilkan permainan ke pengguna dengan menambahkan game panel ke dalam frame, maka panel tersebut akan muncul di dalam jendela. Selanjutnya, yang ketiga yaitu membaca dan menyimpan skor permainan. Di sini cukup panjang. Yang pertama adalah frame add window listen, new window adapter itu untuk membuat dan menambahkan window listener ke jendela permainan. Ini menggambarkan pembuatan dan penambahan listener ke jendela. Window adapter adalah kelas abstrak yang memberikan implementasi kosong dari semua metode antarmuka window listener. Yang kedua, public void window open. Itu metode ini akan dijalankan ketika jendela pertama kali dibuka. Ketika jendela pertama kali terbuka, ia mencoba membaca skor dari file score.txt jika file tersebut ada. Maka skornya akan diambil dan disimpan dalam variabel player1wins dan player2wins dalam panel permainan game panel. Yang ketiga yaitu public void window closing. Metode ini akan dijalankan saat jendela sedang ditutup. Ketika jendela ditutup, metode ini mencoba untuk menyimpan skor ke file. Ini dilakukan dengan membuka print writer untuk menulis ke file tersebut. Kemudian, skor dari player1wins dan player2wins dalam panel permainan game panel akan ditulis ke file. Selanjutnya yaitu penerapan OOP Java dari main. Yang keempat, mengkonfigurasi dan menampilkan jendela permainan dengan cara yang diinginkan sebelum aplikasi dijalankan. Yang pertama yaitu frame set default close operation itu menetapkan perilaku default saat pengguna menutup jendela. Saat pengguna menekan tombol tutup pada jendela, ini akan menyebabkan aplikasi untuk berhenti atau keluar. Dalam kasus ini, aplikasi akan berhenti dan keluar dengan menggunakan nilai kota exit one close. Yang kedua, frame set disable untuk mencegah pengguna dari mengubah ukuran jendela. Dengan mengatur parameter ini menjadi false, Anda mengunci ukuran jendela agar tidak dapat diubah oleh pengguna. Jendela akan mempertahankan ukuran yang kami buat. Yang ketiga, frame.pack itu mengatur tujuan jendela agar sesuai dengan komponen-komponen di dalamnya. Selanjutnya yaitu frameset visible untuk menampilkan jendela ke pengguna. Setelah jendela selesai dikonfigurasi dan diatur, baris ini akan membuat jendela tersebut menjadi terlihat di layar. Tanpa baris ini, jendela akan tetap tersembunyi. Oke, selanjutnya yaitu metode OOP Java. Dalam pemrograman OOP ada 3 pilar utama yang diterapkan
melalui metode yaitu yang pertama enkapsulasi. Metode ini biasanya berfungsi sebagai antarmuka untuk mengakses atau memanipulasi data yang tersembunyi di dalam objek. Yang kedua yaitu pewarisan, yaitu metode-metode dari superkelas akan diwarisi oleh subkelas. Subkelas dapat menambahkan metode tambahan atau memodifikasi perilaku metode yang diwarisi. Yang ketiga yaitu polimorfisme dalam OOP. Dalam OOP ini terjadi ketika terdapat beberapa metode dengan nama yang sama namun perilaku yang berbeda. Ini terjadi baik melalui pewarisan maupun melalui penggunaan antarmuka atau interface. Yang pertama adalah enkapsulasi. Yang pertama variabel-variabel ini bersifat private yang berarti hanya dapat diakses dari dalam kelas game panel itu sendiri. Ini adalah bentuk enkapsulasi karena membatasi akses langsung ke data dari luar akses. Baik, yang kedua ini contoh yang kedua, metode-metode ini dapat mengakses variabel-variabel yang terdapat dalam kelas dan melakukan operasi-operasi tertentu pada mereka. Mereka juga dapat mengembalikan hasil dari operasi tersebut atau mengubah keadaan objek yang terdapat dalam kelas. Selanjutnya, contoh dari pewarisan. Yang pertama itu kelas GamePanel mewarisi sifat-sifat dan perilaku dari kelas GPanel dan mengimplementasikan antarmuka action listener. Ini terlihat dari deklarasi kelas GamePanel. Yang kedua, yaitu dalam konteks ini, action listener adalah kelas dalam GamePanel yang mewarisi sifat-sifat dari antarmuka mouse listener. Baik, next. Selanjutnya yaitu contoh dari polymorphisme. Di sini GamePanel mengimplementasikan antarmuka action listener. Ini berarti GamePanel harus menerapkan metode action perform yang didefinisikan oleh antarmuka tersebut. Penggunaan polymorphisme muncul ketika metode action perform di override dalam GamePanel untuk menangani acara action event. Baik, ini dua contoh lainnya polymorphisme untuk game tic-tac-toe. Kelas XO listener mengimplementasikan antarmuka mouse listener. Ini berarti XO listener harus menyediakan implementasi untuk semua metode yang didefinisikan oleh antarmuka tersebut. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, David. Selanjutnya ada implementasi GUI game tic-tac-toe. Setelah proses yang diambil adalah merancang dan menulis kode program atau yang sering disebut sintaks, menggunakan dua platform pengembangan yaitu IntelliJ IDEA dan VS Code. Untuk memastikan bahwa gameplay atau mekanisme permainan yang berjalan dengan sempurna, tanpa hambatan atau kesalahan yang dapat mengganggu pengalaman pemain. Oleh karena itu, selama proses pengembangan, kami melakukan serangkaian uji coba untuk mengidentifikasi dan memperbaiki setiap bug atau kesalahan dalam kode. Kami juga memperhatikan aspek interaksi pemain, memastikan bahwa setiap respons dari pemain terhadap aksi pemain adalah sesuai dan intuitif. Next. Berikut adalah hasil implementasi GUI game tic-tac-toe. Di gambar pertama, yaitu saat pertama kali membuka tic-tac-toe. Dan gambar selanjutnya, saat salah satu user memenangkan game tersebut. Next. Berkenan dengan tampilan antarmuka atau GUI dari permainan tic-tac-toe kami. Berikut adalah gambaran singkatnya. Ketika pemain pertama kali memulai permainan, mereka akan disambut dengan tampilan awal yang sederhana namun fungsional. Terdapat fitur penampilan skor yang menunjukkan hasil kemenangan masing-masing pemain. Di tengah tampilan, pemain akan melihat papan permainan dengan ukuran 3x3 yang menjadi medan utama permainan. Setelah selesai bermain dan terdapat pemain yang menang, skor akan diperbarui sesuai dengan hasil permainan. Selain itu, akan muncul opsi bagi pemain untuk memulai kembali permainan atau mengakhiri sesi mereka. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke. Di bagian kesimpulan, dalam perjalanannya, beberapa poin penting dapat diidentifikasi, yaitu penggunaan pemrograman berorientasi objek membantu kita dalam merancang permainan yang terstruktur, modular, dan mudah dimengerti. Penggunaan UML untuk merancang dan mendokumentasikan proyek perangkat lunak
dengan diagram use case, activity diagram, class diagram, dan squash diagram. Kami telah memanfaatkan fitur-fitur Java untuk mengimplementasikan berbagai elemen permainan dengan cara yang efisien. Penggunaan GUI meningkatkan pengalaman permainan dengan memberikan lingkungan yang lebih interaktif. Penggunaan metodologi Agile Development telah memungkinkan responsivitas dan adaptabilitas dalam menghadapi perubahan selama pengembangan proyek. Sekian presentasi kami dari kelompok 1. Kami ucapkan terima kasih.